Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dawan dari kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Syariah, Prodi Ahwal Asyasyah. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ulumul Quran yang berjudul Israiliyah. Pengertian Israiliyat yang diungkapkan oleh para ulama ulumul Quran sangat bervariasi, dan berikut akan penulis dapat beberapa di antara sekian pengertian tersebut. Menurut etimologinya, Israiliyat berasal dari kata Israel yang merupakan kata nisbah kepada Bani Israel. Israel berasal dari bahasa Ibrani yang berarti hamba Allah, dipakai sebagai nama lain Nabi Yakub. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam yang menurunkan banyak nabi, di antaranya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Israiliyat menurut terminologinya adalah budaya Yahudi yang bersumber kepada Taurat, Jabur, Asfar, Musawiyal, Talmud. Timbulnya Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Sebab timbulnya infiltrasi kisah Israiliyat dalam tafsir Al-Quran tidak lepas dari kondisi sosial kulturalnya masyarakat Arab dan zaman jahiliyah. Pengetahuan mereka tentang Israiliyah telah lama dihindari adanya interaksi kebudayaan dan Nasrani dengan kebudayaan Arab, kemudian menjadi jazirah Islam. Sejak tahun 70 Masehi terjadi imigrasi besar-besaran Yahudi ke jazirah Arab karena adanya ancaman dan siksaan dari penguasa Romawi yang bernama Titus. Proses timbulnya Israiliyat dalam Al-Quran diantaranya mempunyai titik persamaan dengan isi kitab-kitab terdahulu, persamaan seperti Taurat dan Injil yang dipegang oleh kitab pada masa itu, terutama pada cerita-cerita para nabi dan rasul terdahulu yang berbeda dalam penyajiannya. Pada umumnya, Al-Quran menyajikan secara ijaz, sepotong-sepotong, disesuaikan dengan kondisi sebagai masih pada pelajaran bagi kaum muslim, sedangkan dalam kitab suci penyajian lengkap seperti dalam penulisan sejarah. Karena itu, wajar kita ada kecenderungan melengkapi isi cerita dalam Al-Quran dengan bahan cerita yang sama dan sumber kabut ahli kitab. Adanya beberapa hadis tersebut meriwayatkan yang bersumber dari ahli kitab, meskipun batas-batas tertentu yang dapat dipergunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Proses timbulnya Israiliyat. Isi Al-Quran diantaranya mempunyai titik-titik persamaan dengan isi kitab-kitab terdahulu, seperti Taurat dan Injil yang dipegang oleh ahli kitab pada masa itu, terutama pada cerita-cerita para nabi dan rasul terdahulu yang berbeda dalam penyajian. Pada umumnya, Al-Quran menyajikan secara ijaz, sepotong-sepotong disesuaikan dengan kondisi sebagai nasihat dan penjelasan bagi kaum muslim. Sedangkan dalam kitab suci ahli kitab, penyajian agak lengkap seperti dalam penulisan sejarah. Oleh karena itu, wajar kita ada kecenderungan untuk melengkapi isi cerita dalam Al-Quran dengan bahan cerita yang sama dan sumber kebudayaan ahli kitab. Adanya beberapa hadis Rasulullah SAW yang dapat dijadikan sandaran oleh para sahabat untuk menerima dan meriwayatkan sesuatu yang bersumber dan ahli kitab, meskipun dalam batas-batas tertentu yang dapat dipergunakan untuk menafsirkan Al-Quran tersebut. Pandangan para ulama tentang Israiliyat. Sebelum masuk ke dalam berbagai macam khilafiyah, pendapat para ulama tentang boleh atau tidak bolehnya
meriwayatkan Israiliyat, maka penulis terlebih dahulu memaparkan perbedaan pendapat secara garis besarnya tentang dalil yang boleh dan tidak boleh sebagai berikutnya. Pendapat yang melarang meriwayatkan Israiliyat dengan alasan dalil Al-Quran berkaitan dengan orang-orang Yahudi, yaitu, wahai Rasulullah, janganlah hendaknya kamu disediakan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita kebohongan dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Dan kesimpulannya adalah masuknya Israelia ke dalam kerangka penafsiran Al-Quran adalah dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi pada masa sahabat, baik kultural maupun struktural. Sedangkan beberapa tokoh berkemuka Israelia, jika dilihat dan segi keadilan dan ketersikaan mereka, ada di antaranya yang tidak diragukan lagi, ada yang sangat diragukan, di samping ada yang bersifat kontroversial. Berdasarkan konstelasi di atas, para ahli tafsir tidak sepakat tentang sikap dan penilaian mereka terhadap Israiliyat. Di antaranya ada yang menolak sama sekali dan lebih banyak yang menerima secara selektif. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.